Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan saya sampaikan yaitu analisis kelayakan dan penyusunan rencana bisnis. Analisis kelayakan atau feasibility analysis merupakan proses menentukan apakah ide seorang wirausahawan merupakan dasar yang bisa bertahan untuk membuat suatu usaha yang sukses. Ya. Jadi, eh, analisis kelayakan usaha ini didasari ya oleh bukti-bukti yang disajikan dan eh, direkomendasikan yang kuat ya untuk menentukan apakah usaha eh, usaha itu dapat dilanjutkan atau tidak. Nah, analisis kelayakan usaha ini dapat membantu pemilik usaha untuk menghemat waktu dan uang serta untuk membuat keputusan yang tepat. Ya, tujuannya adalah apakah suatu ide bisnis layak diwujudkan. Nah, dari ini semua ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam analisis kelayakan, ya, analisis kelayakan usaha, yaitu ada aspek manajemen, ada aspek keuangan, ada aspek hukum dan legalitas, ya, itu penting ya. Kemudian ada aspek pasar dan pemasaran, ya. Jadi kesesuaian pasar, kemudian ada aspek teknis dan operasional, juga ada aspek ekonomi maupun budaya. Nah, fungsi utama dari kelayakan usaha adalah sebagai alat penyelisih, ya. Jadi sebagai alat penyelisih eh, untuk jadi dari penyelisih itu apakah bagus ataukah kurang bagus seperti itu ya. Nah, studi kelayakan studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari tentang suatu kegiatan usaha atau kegiatan bisnis yang akan dan telah dijalankan, ya, yang akan dan telah. Yang akan artinya eh, baru mau akan direncanakan ya untuk perencanaan atau yang telah dijalankan, ya. Atau sudah ada, maksudnya sudah ada usaha ya. Nah, ini perlu dilakukan studi kelayakan bisnis ya. Nah, dalam rangka apa? Dalam menentukan nih layak atau tidaknya kegiatan atau usaha atau bisnis yang dijalankan. Nah, studi kelayakan eh, bisnis menurut Umar ini ya adalah suatu penelitian tentang layak atau tidaknya suatu investasi dilaksanakan. Nah, hasil kelayakan ini merupakan perkiraan suatu bisnis menghasilkan keuntungan yang layak bila telah dioperasikan. Nah, ini kan tujuannya ya, dari apa namanya sebuah bisnis gitu ya. Nah, ini menurut Umar ya. Nah, jadi studi kelayakan ini studi kelayakan bisnis ya ini berfokus mengidentifikasi potensi masalah dalam bisnis ya agar usaha yang akan dijalankan dapat bertahan lama dan jauh dari sebuah kerugian. Harapannya seperti itu. Nah, studi kelayakan bisnis ini tidak hanya mengidentifikasi potensi masalah, melainkan juga solusi dari masalah tersebut. Nah, pengertian studi kelayakan bisnis ini merupakan ya kegiatan ya yang membahas kelayakan suatu usaha. Nah, penentuan dari studi kelayakan ini penting ya dilakukan ya. Nah,
Jadi sebelum rencana bisnis itu atau sebelum menulis sebuah rencana bisnis. Nah, bahwa ini ya, jadi harus dipahami bahwa rencana bisnis dan studi kelayakan bisnis adalah dua hal yang berbeda dan tidak bisa saling menggantikan, ya. Nah, studi kelayakan bisnis adalah penilaian awal untuk menentukan kelayakan suatu bisnis, sedangkan rencana bisnis adalah eh, dokumen yang menjelaskan cara menjalankan bisnis itu, ya. Jadi, misalnya gini, sebuah perusahaan rintisan yang bergerak di bidang teknologi baru itu ya, merencanakan peluncuran produk baru berupa aplikasi mobile yang dapat membantu pengguna dalam mengatur aktivitas sehari-hari ya, misalnya seperti itu. Nah, sebelum memulai produksi, ya, tim manajemen ini melakukan analisis kelayakan untuk mengevaluasi potensi pasar itu bagaimana, kemudian biayanya bagaimana dan sumber dayanya yang dibutuhkan. Nah, setelah itu pembisnis menyusun perencanaan detail ya tentang bagaimana sih produk tersebut akan dipasarkan atau diproduksi atau didistribusikan, kan seperti itu. Nah, lalu dari penjelasan itu, maka eh, kira-kira apa sih perbedaan utama antara analisis kelayakan dan perencanaan dalam konteks peluncuran produk baru itu? Ya, seperti yang saya tadi ilustrasikan perusahaan rintisan yang bergerak di bidang teknologi baru. Ya, maka eh, perbedaan utama dalam analisis kelayakan dalam eh, perencanaan konteks peluncuran produk baru itu yaitu analisis kelayakan. mm, Analisis kelayakannya itu adalah langkah pertama ya untuk menilai kelayakan produk. Nah, sementara perencanaannya itu lebih kepada strategi operasional dan implementasi ya. Jadi analisis kelayakannya adalah langkah pertama untuk menilai kelayakan produk, ya. Sementara perencanaan itu lebih kepada strateginya, strategi operasional dan implementasinya. Nah, untuk apa sih studi kelayakan bagi seorang wirausahawan? Ya. Jadi studi ini didesain untuk memberikan gambaran kepada seorang wirausahawan mengenai potensi pasar ya. Jadi potensi pasar, potensi penjualan, dan laba suatu ide bisnis. Nah, potensi pasar eh, itu menunjukkan ya seberapa besar peluang atau kapasitas maksimal suatu pasar bisa menyerap produk atau jasa yang akan ditawarkan. Nah, ini mencakup seluruh konsumen ya, konsumen yang potensial yang mungkin tertarik atau membutuhkan produk yang kita tawarkan, baik yang sudah membeli maupun yang belum membeli. Nah, unsur-unsur di dalam potensi pasar ya, unsur-unsur di dalam potensi pasar ini eh, yaitu satu, jumlah konsumen potensial ya. Unsur-unsur dalam potensi pasar ini ya, untuk mengetahui potensi pasar. Pertama itu jumlah konsumen yang potensial. Apa sih jumlah konsumen yang potensial? Yaitu berapa banyak sih? Ya, jadi jumlah konsumen yang potensial itu untuk mengetahui berapa banyak orang atau perusahaan yang mungkin membutuhkan produk itu. Yang kedua, potensi apa unsur
potensi pasar yang potensial yang kedua yaitu kebutuhan dan daya beli masyarakat ya. Apakah masyarakat benar-benar membutuhkan dan mampu membeli produk kan kayak gitu. Nah, berikutnya juga ya periode waktu itu harus menjadi eh, bahan pertimbangan juga. Jadi ini biasanya periode waktu ini dihitung eh, per tahun ya. Nah, per tahun. Nah, kemudian juga wilayah pasarnya. Jadi wilayah pasar itu bisa lokal, bisa nasional, ataupun global atau internasional ya. Selanjutnya unsur-unsur potensi pasar yang berikutnya yaitu kondisi optimal pemasaran. Nah ya, ini biasa diasumsikan ya jika semua perusahaan menjalankan strategi yang terbaik ya. Jadi kondisi optimal. Jadi diasumsikan ya, diasumsikan bahwa perusahaan menjalankan strateginya udah baik kan seperti itu. Nah, sebagai ilustrasi ya, seorang wirausahawan yang ingin memulai usaha baru ya, ini kan perlu melakukan studi kelayakan untuk menganalisis berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan usahanya ya. Nah, nah hal itu dilakukan untuk apa? Ya, jadi studi kelayakan itu untuk menganalisis beberapa faktor itu dilakukan untuk apa? Yaitu jawabnya yaitu untuk memiliki dasar yang kuat dalam mengambil keputusan usaha. Ya. Nah, kemudian dalam studi kelayakan usaha, ya salah satu aspek penting yang harus dianalisis yaitu aspek pasar ya, yang mencakup informasi tentang permintaan konsumen, kemudian kondisi pesaing dan peluang pasar. Nah, ya. Jadi aspek ini nih penting ya. Karena apa? Penting karena dapat memberikan gambaran potensi penjualan dan strategi pemasaran. Kemudian studi kelayakan ini menyangkut tiga aspek ya. Kalau ditinjau secara makro ya, menyangkut tiga aspek. Yang pertama manfaat ekonomi bisnis ya. Nah, ini bagi pembisnis itu sendiri atau manfaat finansial itu sendiri ya. Nah, artinya apakah bisnis tersebut cukup menguntungkan bila dibandingkan dengan risiko bisnis ya. Kemudian yang kedua, manfaat yang kedua yaitu manfaat ekonomi bisnis yang kedua itu bagi negara ya. Jadi bagi negara itu ekonomi bisnis merupakan tempat bisnis dilaksanakan yang menunjukkan manfaat bisnis tersebut bagi ekonomi makro suatu negara. Jadi ekonomi makro itu eh, ekonomi jangka panjang gitu ya. Nah, manfaat yang ketiga yaitu manfaat sosial ya. Eh, manfaat sosial ini bagi masyarakat di sekitar bisnis ya. Nah, bagaimana manfaatnya bagi masyarakat di sekitar bisnis? Ini menurut Husnan 2007. Nah, di sini kan ada kaitannya, ada apa namanya terkait dengan em, studi kelayakan ini kan menyangkut juga aspek finansial ya. Jadi, salah satu tujuan utama dilakukan studi kelayakan dari aspek finansial adalah untuk mengetahui apakah usaha yang akan dijalankan ini dapat memberikan keuntungan yang sepadan dengan risiko yang dihadapi. Nah, hal ini penting ya. Hal ini penting eh, studi kelayakan dari aspek finansial karena apa? Karena keputusan investasi dapat diambil secara lebih rasional dan terukur, atau agar keputusan investasi dapat diambil secara rasional dan terukur.
Nah, terkait kegiatan bisnis ya, kegiatan bisnis yang berkembang secara sehat dan berkelanjutan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku usaha, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian suatu negara. Nah, salah satu manfaatnya yaitu meningkatkan pendapatan negara ya melalui pajak dan penciptaan lapangan pekerjaan. Nah, kemudian ya eh, terkait dengan eh, ekonomi bisnis atau eh, se pembisnis atau usaha gitu ya. Jadi kehadiran sebuah usaha atau bisnis tidak hanya memberikan keuntungan bagi pemiliknya, tetapi juga dapat memberikan manfaat sosial ya bagi masyarakatnya nih ya terkait manfaat sosialnya ya. Jadi terkait dengan manfaat sosial, sosial bisnis ini, kehadiran sebuah bisnis tidak hanya memberikan keuntungan bagi pemiliknya, tetapi juga dapat memberikan manfaat sosial bagi masyarakat di sekitarnya. Nah, salah satu bentuk manfaat sosial itu yaitu menciptakan peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan bagi warga di sekitarnya. Seperti itu ya. Nah, ini manfaat sosial bisnis. Lalu manfaat studi kelayakan secara makro. Bentar, minum dulu. Ya. Manfaat studi kelayakan secara makro ada 5. Pertama, memperkecil risiko kerugian. Nah, dengan melaksanakan atau melakukan analisis studi kelayakan, pembisnis ini dapat memperkecil risiko, ya, dapat memperkecil risiko yang dapat terjadi pada perusahaan, ya, baik itu risiko yang bisa dikendalikan maupun risiko yang tidak dapat dikendalikan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya, apabila perusahaan merugi, kerugian yang diterima tidaklah terlalu besar, ya. Contoh risikonya misalnya kehilangan kepercayaan konsumen, ya, ada kecurangan laporan keuangan yang dilakukan mungkin oleh eh, HRD atau ya karyawan gitu ya, dan misalnya gagal dalam memperdagangkan produk ya. Jadi dengan adanya manfaat apa studi kelayakan nih untuk memperkecil risiko ya. Kemudian manfaat yang kedua secara makro, secara mikro yaitu mempermudah perencanaan bisnis. Nah, jadi saat melakukan analisis kelayakan usaha, pembisnis ini akan mendapatkan segala sesuatu informasi yang berhubungan dengan bisnis yang akan dirintis, termasuk kelebihan dan kekurangan bisnis. Nah, dari hasil analisis bisnis atau analisis usaha itu, pembisnis dapat lebih mudah melakukan perencanaan, ya, dapat lebih mudah melakukan perencanaan. Nah, perencanaan ini tentu saja perencanaan untuk kedepannya ya. Jadi, tetapi tidak hanya itu, ya, berkat analisis kelayakan, ya, yang dilakukan itu pembisnis bisa merencanakan kegiatan yang bisa memberikan keuntungan bagi perusahaannya. Kemudian yang ketiga, melancarkan pelaksanaan bisnis. Ya, jadi melalui analisis kelayakan bisnis, ya, program-program eh, yang sebelumnya direncanakan ini dapat dieksekusi dengan lebih mudah dan akurat, ya, dengan lebih mudah dan akurat
Dan dari hasil analisis nantinya wirausahawan atau pembisnis ini dapat menilai dan mengevaluasi ya mana saja sih program dan kebijakan yang memberikan keuntungan dan atau kerugian bagi perusahaan ya. Jadi dampaknya itu pelaksanaan bisnis menjadi lebih mudah untuk direalisasikan dan semua program juga akan menghasilkan keuntungan. Seperti itu, ya. Kemudian yang keempat. Keempat ini eh, mempermudah melakukan pengawasan. Nah, jadi selain pengawasan dari internal, ya, sebuah perusahaan juga mendapat pengawasan dari eksternal, ya, melalui apa? Melalui hasil analisis studi kelayakan, ya, maka pihak berwenang akan lebih mudah melakukan pengawasan dengan berpedoman pada laporan analisis kelayakan itu, ya. Nah, kemudian yang kelima, mempermudah pengendalian, ya. Nah, ini jadi dalam studi kelayakan, ya, dalam secara makro ini ya, manfaatnya dalam menjalankan sebuah bisnis ya, ini tidak dapat dipungkiri ya jika pembisnis terkadang menemui masalah ataupun penyimpangan ya. Nah, agar masalah tersebut tidak menjadi semakin besar, pembisnis ini harus dapat mengendalikan masalah tersebut dengan cepat dan tepat. Nah, hal itu ya dapat terwujud apabila sebuah atau sebelumnya pembisnis melakukan studi kelayakan ya sebelum sebuah eh, apa namanya usaha itu dijalankan ya. Nah, kemudian informasi dan laporan dari hasil analisis studi kelayakan itu bisa digunakan juga sebagai dasar menentukan aspek mana sih yang menjadi masalah, ya. Kemudian pengusaha atau pembisnis ini bisa mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah secara tepat. Nah, melakukan analisis studi kelayakan sebelum memulai usaha dapat membantu ya dapat membantu pembisnis dalam mengantisipasi berbagai bentuk risiko, ya, baik yang bisa dikendalikan maupun yang tidak bisa dikendalikan. Nah, ini penting. Penting karena apa? Karena analisis eh, tersebut, ya, analisis studi kelayakan itu dapat menjadi dasar untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan terukur. Seperti itu. Nah, pihak mana saja yang membutuhkan studi kelayakan bisnis, ya, yaitu ada investor, kreditor, dan pemerintah, ya. Investor itu apa sih? Ya, investor itu merupakan pihak yang menanamkan dana atau modal suatu bisnis yang lebih memperhatikan prospek usaha tersebut, ya. Misalnya tingkat keuntungannya, ya. Jadi sebelum para investor menyetujui untuk menanamkan modalnya pada bisnis tersebut ya, maka pihak investor ini akan mempelajari ya apa yang dipelajari laporan studi kelayakan bisnis yang diajukan kepada investor ya. Jadi betapa penting ya studi kelayakan bagi investor yang akan ikut menanamkan modalnya. Nah, yang kedua kreditor. Nah, kreditur yang dimaksud di sini yaitu pihak yang akan
eh, dipinjamin modal ya. Nah, seperti yang akan dipinjami modal ya, itu seperti yang kita akan pinjam gitu ya, seperti bank yang akan yang akan meminjamin kita atau pengusaha atau yang pengusaha meminjam gitu ya, seperti bank. Nah, ya, dan ini juga memiliki hak untuk meninjau ulang studi kelayakan bisnis yang telah dibuat ya bank itu ya. Memiliki hak untuk meninjau ulang studi kelayakan bisnis yang telah dibuat atau dirancang untuk apa? Untuk mempertimbangkan keputusannya apakah akan memberi pinjaman atau tidak. Nah, makanya harus benar-benar dalam studi kelayakan bisnis ya, dalam melakukan studi kelayakan bisnis. Nah, yang ketiga itu pemerintah. Nah, di sini pemerintah adalah pihak yang lebih berkepentingan dengan manfaat bagi perekonomian nasional nih. Juga terhadap pendapatan pemerintah atas pajak yang diberikan eh, kepada pembisnis itu ya. Nah, pemerintah dalam hal ini juga memerlukan laporan studi kelayakan bisnis sebagai data dan bahan laporan perusahaan ya. Karena bagaimanapun ya, secara langsung atau tidak langsung, kebijakan pemerintah ini akan mempengaruhi adanya kebijakan perusahaan. Misalnya, ya, misalnya kebijakan pemerintah pada sektor ekonomi seperti adanya penghematan devisa, ya, kemudian kegiatan ekspor non migas, ya, misalnya pemakaian tenaga kerja yang besar dan masih banyak lagi ya kebijakan yang lainnya seperti itu sebagai contoh. Nah, meninjau dari kebijakan pemerintah itu, maka setiap proyek bisnis yang membantu kebijakan pemerintah itu akan menjadi lebih diprioritaskan oleh pemerintah ya untuk supaya bisa berkembang lebih maju. Nah, seperti itu. Jadi contoh proyek bisnis yang membantu kebijakan pemerintah. Nah, ya yang digalakkan ya, yang pemerintah memiliki kepentingan untuk mengembangkannya seperti proyek UMKM. Apa UMKM? Usaha mikro, kecil, dan menengah. Kita udah pernah belajar ya pada awal-awal kalau salah. Minum dulu. Ya. Nah, eh kemudian UMKM itu apa saja sih isinya? UMKM itu contohnya ya warung digital, koperasi modern, produksi makanan lokal, kerajinan tangan, ya. Nah, lalu apa kaitannya dengan pemerintah? Yaitu mendukung program pemberdayaan ekonomi rakyat ya. Jadi UMKM itu eh, mendukung program pemberdayaan ekonomi rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan, ya. Maka pemerintah memiliki kepentingan ya di sini. Kemudian juga proyek apalagi contohnya tadi UMKM, kemudian proyek pertanian dan ketahanan pangan. Nah, ini ya, eh, contohnya apa? Pertanian organik, hidroponik, budidaya ikan, peternakan modern, ya. Nah, lalu pertanyaannya apa sih kaitannya dengan pemerintah? Kaitannya dengan pemerintah yaitu mendukung program ketahanan pangan, swasembada pangan, ya, dan revitalisasi sektor pertanian, ya. Jadi tiap kampanye pemilihan presiden ya kan masing-masing melempar programnya salah satunya adalah nawacita swasembada pangan kan seperti itu. Kemudian contoh proyek bisnis yang membantu kebijakan pemerintah yang lain tuh proyek. Nah, ini ada yang hubungan dengan ini ya kesehatan yaitu proyek kesehatan masyarakat ya. Jadi contohnya misalnya klinik kesehatan murah, apotek rakyat, eh, layanan telemedicine ya. Kemudian kaitannya dengan pemerintah apa? Kaitannya itu mendukung program kesehatan nasional seperti penurunan angka stunting kan
itu menjadi program prioritas pemerintah tuh penurunan angka stunting. Makanya kalau penelitian-penelitian pun diutamakan harus terkait ada keterkaitan dengan stunting atau TB, ya, penyakit TB yang menjadikan program pemerintah. Seperti kemudian layanan kesehatan terjangkau dan BPJS, ya itu proyek kesehatan masyarakat ya. Contohnya ya. Kemudian apalagi yang terkait dengan contoh proyek bisnis yang membantu kebijakan pemerintah ya. Contohnya proyek lingkungan dan energi terbarukan. Nah, misalnya contohnya itu pengelolaan sampah berbasis komunitas, bank sampah, ya, biogas, apalagi ya, pembangkit listrik tenaga surya, ya, seperti ya, seperti itu. Kaitannya dengan pemerintah apa? Yaitu mendukung program lingkungan hijau, pengurangan emisi karbon, dan transmisi energi bersih. Nah, itu jadi ada keterkaitan dengan pemerintah. Nah, kemudian eh, contoh proyek bisnis yang membantu kebijakan pemerintah yang lain yaitu apa ya? Proyek transportasi dan logistik terjangkau ya. Contohnya layanan ojek ya, layanan ojek online atau logistik desa, kemudian kendaraan angkutan lingkungan ya. Nah, kaitannya dengan pemerintah apa? Mendukung koneksivitas ya, antar wilayah ya. Kemudian eh, dis- distribusi barang pokok ya. Nah, itu kan harus ada transportasi ya. Kemudian mobilitas masyarakat juga membutuhkan transportasi. Nah, ini jadi eh, dengan demikian dapat membantu itu, membantu pemerintah. Ya. Kemudian beberapa aspek dasar yang pasti akan diteliti ketika analisis studi kelayakan dilakukan. Antara lain ada 5 nih. Nah, minum dulu. Di awal udah saya singgung juga ya. Jadi ada aspek hukum atau legalitas. Ya. Dalam aspek hukum dan legalitas, ini poin-poin yang dianalisis seperti misalnya izin lokasi, ya, surat tanda daftar perusahaan, NPWP, akta pendirian perusahaan yang dari notaris itu, kemudian ada SIUP, surat izin usaha perdagangan, ya, dan lain-lain. Ibu pernah di bagian yang urusan dengan ini ya. Jadi pengadaan barang dan jasa itu kan harus ada kelengkapan ini, ya. Makanya masih ingat ya, Ibu. Kemudian aspek ekonomi dan budaya, ya. Terkait dengan aspek dasar yaitu aspek ekonomi dan budaya ini merupakan studi kelayakan menganalisis dampak yang diakibatkan oleh perusahaan pada kondisi di sekitar. Nah, dari sisi budaya, ya, studi kelayakan ini akan menganalisis bagaimana sih perusahaan mempengaruhi adat istiadat di daerah sekitarnya, gitu ya. Nah, kemudian sedangkan dari sisi ekonomi, analisis yang dilakukan yaitu bagaimana sih perusahaan bisa berdampak pada tingkat pendapatan per kapita di wilayah tempat perusahaan itu didirikan, ya. Kemudian aspek dasar yang ketiga itu aspek pasar dan pemasaran, ya. Jadi aspek pasar dan pemasaran ini merupakan aspek dasar yang diteliti dalam studi kelayakan juga ya. Nah, ya, jadi analisis yang dilakukan pada aspek pasar dan pemasaran ini
akan menjawab ya, ini akan menjawab pertanyaan apakah produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini memiliki peluang pasar ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu potensi pasar ya, kemudian jumlah konsumennya berapa ya, kemudian daya beli masyarakatnya seperti apa, memiliki daya beli apa enggak gitu ya. Eh, terus segmentasi pasarnya apa? Kemudian bagaimana dengan situasi persaingan eh, penjualan produknya di industri yang dijalankan itu ya seperti itu. Jadi ini aspek pasar dan pemasaran juga akan menjadi dasar yang akan diteliti ya. Kemudian yang keempat aspek manajemen ya. Nah, aspek manajemen ini berkaitan erat dengan operasional ya, dengan operasional perusahaan ya, baik itu pembangunan maupun pengembangan ya. Nah, dari semua aspek yang dianalisis, aspek manajemen ini memiliki cakupan yang sangat luas ya. Ini dikarenakan apa? Dikarenakan semua hal yang berhubungan dengan operasional perusahaan itu ikut ke dalam kategori aspek manajemen. Ya, jadi mulai dari manajemen sumber daya manusia, SDM hingga ke finansial perusahaan. Nah, kemudian yang kelima, aspek dasar yang perlu diteliti ya dalam eh, studi kelayakan bisnis ya, itu yang kelima aspek keuangan. Nah, aspek keuangan ini bagi pembisnis modal ya, bagi sebagian bisnis ya terkait terkait keuangan ini itu merupakan modal ya. Ya, modal adalah hal yang paling utama yang harus dimiliki ya, yang harus dimiliki sebelum membangun sebuah bisnis ya. Maka dari aspek keuangan ini menjadi hal yang menentukan bisnis eh, kita atau bisnis kalian apakah berjalan lancar atau tidak berjalan lancar ke depannya. Ya, jadi proses penganggaran ya terkait dengan proses penganggaran ya aspek keuangan ini ya eh, itu merupakan juga harus dilakukan ya jika kita atau pengusaha ingin melakukan perencanaan bisnis yang matang seperti itu ya. Eh, Sebagai ilustrasi ya, sebuah perusahaan rintisan yang beroperasi di bidang apa ya misalnya ya eh, jual beli online lah ya, intinya entah apa jual beli online ya. Namun ya pembisnis itu menyadari bahwa untuk memastikan kelangsungan usaha dan untuk melindungi reputasi perusahaan, mereka perlu mematuhi berbagai regulasi yang berlaku ya. Seperti misalnya perlindungan data pribadi, ya, kemudian maksudnya di sini perlindungan data pribadi konsumen, hak kekayaan intelektual terkait produk yang dijual di oleh mereka itu, ya. Maka pertanyaannya adalah apa yang sebaiknya dilakukan oleh perusahaan eh, untuk memastikan bahwa operasional bisnis mereka itu mematuhi aspek hukum dan legalitas. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah menghubungi pengacara untuk membantu memformulasikan kebijakan privasi dan melindungi hak kekayaan intelektual perusahaan. Ya. Nah, ini analisis kelayakan ada tiga komponen, yaitu kelayakan industri pasar, kelayakan produk atau jasa, analisis kelayakan keuangan. Jadi PowerPoint ini panjang ya, saudara ada 75.
mungkin nanti akan terbagi ke dalam dua bagian. Nah, analisis kelayakan industri pasar itu merupakan ini analisis dasar atas industri yang segmen pasar sasaran atau fokus tahap ini yaitu menentukan seberapa menarik suatu industri secara keseluruhan sebagai rumah usaha baru, ya, kemudian mengidentifikasi sebagai potensi yang dapat ditempati suatu usaha kecil yang dapat menguntungkan. Jadi, dalam analisis kelayakan industri pasar, ya, eh, seorang wirausaha ini perlu memahami kondisi persaingan, ya, atau perilaku konsumen, atau tren pasar, ya, yang sedang berkembang. Nah, ini dilakukan supaya apa? Supaya keputusan bisnis dapat dibuat berdasarkan informasi yang akurat dan relevan, ya, seperti itu. Nah, terkait dengan menilai daya tarik, ya, atau ya daya tarik suatu industri ini, ya, ini melibatkan analisis terhadap faktor-faktor seperti persaingan, ya, hambatan masuk, potensi pertumbuhan, ya, kekuatan pemasok, ya, serta pembeli. Nah, tujuan dari analisis ini yaitu eh, untuk mengukur potensi industri sebagai tempat yang tepat untuk suatu usaha dapat berkembang. Ya, seperti itu. Nah, analisis industri, ya, analisis industri pasar untuk komoditi yang akan kita geluti, ya, umpama gitu, ya. Nah, maka kita harus tahu bagaimana pertumbuhannya, lambat atau meningkat, ya, seperti itu. Contoh industri yang saat ini melambat seperti industri perfilman, ya. Nah, ya, industri perfilman melambat, apalagi mall, ada beberapa mall di Pontianak ini tutup, ya, sedih sekali, ya. Satu, dua mall besar, ya, tutup. Nah, iya dua. Yang lain udah mulai mau collab lagi kan. Nah, itu tandanya daya beli masyarakat pun rendah, ya. Sehingga kurang orang belanja ke sana. Ya, seperti itu. Apa tadi seperti yang lambat itu seperti industri perfilman, ya. Makanya artis-artis sekarang udah pada larinya ke YouTuber, ya. Jadi YouTuber. Nah, jadi kenapa perfilman itu melemah? Karena udah ada YouTube, ya. Orang nonton di YouTube. Apa-apa nonton di YouTube gitu, ya. Sehingga ya perindustrian itu lemah. Lalu apa sih industri yang sekarang sedang berkembang? Yaitu EO, ya, event organizer. Itu biasa pengorganisasian acara di pertandingan-pertandingan atau catering, ya, catering makanan di pesta-pesta pernikahan, ya, juga ya traveling, ya, apalagi di pesta pernikahan, ya. EO itu banyak sekarang udah rata-rata pakai EO, ya. Karena orang tuh nggak mau lagi ribet, nggak malas bentuk-bentuk panitia, ya udah diatur sama-sama EO, ya. Jadi itu yang sekarang sedang berkembang tuh industri EO, IO, event organizer, ya. Kemudian selain itu, ya, agribisnis, ya, apalagi, ya, eh traveling, ya, traveling, tour dan traveling ini, ya, sekarang orang kan kerjanya sampai sore gitu, ya, terus berputar itu rasanya kok apa ya jenuh gitu kan. Jadi sekarang industri traveling tuh banyak tuh ditawarkan, ya, mau ke
luar negeri ke KL murah sekarang, maksudnya terjangkau lah gitu ya. Hmm. Ada orang udah sampai ke Taiwan, ke Jepang, tapi saya sendiri belum ya, belum menjadi prioritas kayak ke luar negeri itu bagi ibu nih. Seperti apa lagi misalnya ya, yang yang sedang berkembang yaitu usaha produk kreatif dan kerajinan tangan ya. Itu kan bisa memanfaatkan bahan lokal seperti apalah kerajinan dari bambu ya kan. Apa namanya pembatas ruangan gitu ya. Itu kan unik-unik ya. Ibu ada beli ternyata mahal itu ya. Kemudian apa yang untuk lantai itu ya. Nah, itu seperti itu. Kemudian juga ada layanan jasa ya. Layanan jasa belanja ya, bisa belanja online. Nah, itu ya juga laundry ya, laundry yang kiloan itu ya. Jadi laundry kiloan itu eh, udah berkembang di mana-mana. Oke, lanjut. Hmm. Udah belum tadi? Hmm. Nah, kok balik lagi ke sini? Terkait dengan layanan, kelayakan industri pasar nih ya. Hmm, perlu melakukan identifikasi sebagai potensi yang dapat ditempati suatu usaha kecil yang dapat menguntungkan, misalnya. Nah, sebagai ilustrasi, misalnya terkait dengan kelayakan industri pasar ini, seorang pengusaha ini sebagai ilustrasi, ini baru ya berencana untuk memulai usaha di industri makanan dan minuman ya. Tapi merasa bingung nih untuk memilih antara membuka usaha restoran, kedai kopi, atau toko bahan makanan organik, ya kan? Nah, pengusaha ini atau kalian ya, misalnya jadi pengusaha ini ingin mengetahui nih mana dari ketiga industri yang ada di benak pikirannya itu yang lebih menarik secara keseluruhan dari sisi peluang pasar, dari sisi persaingan, dari sisi potensi keuntungannya ya. Nah, itu ya sebelum memutuskan untuk melanjutkan rencananya ya, apa yang perlu dilakukan oleh para pembisnis atau pengusaha? Yang perlu dilakukan yaitu melakukan riset pasar untuk mengetahui permintaan dan tren konsumen di masing-masing industri yang ditawarkan tadi. Oke. Nah, kemudian langkah pertama dalam menilai seberapa menarik sih suatu industri, ya. Nah, untuk menilai seberapa menarik sih suatu industri harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, ya. Atau dilemparkan pertanyaan ini, seberapa besar sih industri tersebut, ya kan? Hmm, eh, Sebagai contoh, misalnya kompos lah ya. Seberapa besar sih industri kompos ya, misalnya? Hmm. Dari kecil-kecilan dulu, berapa yang akan diproduksi 10 zak misalnya. Satu zaknya berapa? Sak, sak ya. Zak itu ya 15.000 misalnya, ya kan? Nah, satu hari memproduksi 100 zak. Sak. Maka, atau kantong itu. Maka kalau kali 15.000 berarti kan 1.500.000 per hari. Nah, seperti itu. Kemudian berapa cepat pertumbuhannya? Nah, lihat kalau di masa pandemi misalnya ya, lebih banyak orang beraktivitas di rumah kan? Nah,
Maka lebih suka masyarakatnya bertanam dan berkebun. Tapi kan kita tidak mengharapkan pandemi ya. Kita kan udah lewat, alhamdulillah ya. Mungkin untuk para pensiunan ya, untuk para pensiunan itu kan bisa ya, apa sebagai eh, pasarnya ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, apakah industri tersebut secara umum menguntungkan ya, ini terkait kompos tadi ya. Menguntungkan karena apa? Karena modalnya kecil ya. Untuk kompos kan modalnya kecil. Bahkan bisa tidak bermodal ya jika mengambil bahannya dari rumput-rumput yang tumbuh liar atau misalnya dari hmm, apa namanya kotoran ternak yang dibuang oleh masyarakat yang tidak digunakan. Nah, itu. Kemudian pertanyaan keempat, seberapa penting sih berbagai produk atau jasanya bagi para pelanggan? Seberapa penting sih? Penting ya, karena apa? Karena naluri bertanam ya, terkait dengan kompos ya sebagai contohnya. Naluri bertanam itu ada pada setiap orang ya, sehingga semua orang itu bisa jadi pelanggannya. Ya, apalagi jika sasaran pelanggannya itu para pensiunan. Para pensiunan ini biasanya kan mengisi hari-harinya dengan berkebun ya, selain beribadah tentunya ya untuk bekal akhiratnya. Kemudian yang pertanyaan kelima itu, tren apa saja peluang dan ancaman yang dihadapi produk produk tersebut ya, produk kompos ya. Nah, kan kita contohkan komposnya. Trennya ya selalu dicari pembeli ya. Ya, jadi itu tadi kembali lagi peluangnya para pensiunan yang mengisi waktu kosongnya. Kayak pensiunan pun ibu suka ya bertanam. Dan medsos itu bisa menjadi media pemasaran. Ancamannya apa? Ancamannya sih sebenarnya hampir tidak ada ya kalau kompos itu. Ya, hampir tidak ada. Nah, maka itulah menjadi peluang. Pesaingnya apa? Tidak ada pesaingnya. Kayaknya aman deh ya. Jadi pesaingnya aman. Yang paling banyak pesaingnya adalah bisnis kuliner ya. Bisnis kuliner itu banyak pesaing. Karena biasanya bersaing rasa ya. Jadi ancaman kerugian ini ya tidak di apa untuk kuliner itu tidak laku ya akibat produk rusak juga tidak atau produknya tidak ada ya. Beda dengan produk kompos ya. Kalau kompos tidak laku itu tidak mungkin membusuk ya dan tidak akan membusuk dan tidak memerlukan tempat khusus sebagai penyimpanan. Nah, itu ya. Jadi itulah peluang-peluang usaha. Keenam, berapa banyak pemain dalam industri tersebut? Berapa banyak sih pemain dalam industri kompos? Ya. Jadi untuk pemain industri kompos ini sebagai contoh aja ya. Jadi Eh, kompos produk kompos itu banyak juga ya pesaingnya ya. Tapi tidak masalah ya. Karena apa? Karena produk yang dijual itu tidak ada istilah kadaluarsa ya. Seperti itu ya. Jadi harus jeli-jeli dalam berbisnis ya. Bisnis itu harus kecil-kecilan dulu lah. Ya. Nah, ada 5 kekuatan untuk menjawab mengapa bisnis bisa gagal ya. Karena ada 5 ini ya. Pertama, ya, kenapa bisnis itu bisa gagal? Ya, karena persaingan antar perusahaan yang bersaing dalam industri yang sama. Ya, eh, kemudian daya tawar pemasok industri, ya, daya daya tawar pemasok industri juga menjadi eh, hal yang bisa apa
yang tidak bisa kita kendalikan ya, karena itu daya tawar pemasok industri kan bukan dari intern ya, bukan dari intern perusahaan tapi dari luar. Ya, kemudian daya tawar para pembeli, nah, itu juga ya, itu sulit untuk dikendalikan. Kemudian ancaman masuknya pemain baru dalam industri yang sama ya, karena itu juga eksternal ya, bukan internal dari kita. Kemudian juga ancaman substitusi ya, ancaman barang substitusi atau substitusi produk atau jasa. Nah, substitusi itu maksudnya barang itu, barang tersebut dapat diganti oleh barang yang lain. Ya. Jadi kelima kekuatan ini ya, terkait dengan eh, yang tidak mampu untuk dikendalikan ya, tidak mampu untuk kita kendalikan. Nah, terkait dengan barang substitusi apa sih misalnya ya? Pensil, pensil ini bisa diganti pulpen, beras bisa diganti jagung, film, film bioskop bisa diganti YouTube, kan gitu, film di YouTube. Hmm. Hmm, seperti itu. Nah, saya akan memberikan ilustrasi lagi ya. Sebuah perusahaan teknologi yang sudah mapan di industri perangkat keras seperti komputer ya, itu kan sedang menghadapi ancaman dari beberapa perusahaan startup misalnya yang baru berencana memasuki pasar dengan teknologi yang lebih canggih dan harganya juga lebih kompetitif. Nah, perusahaan ini menyadari bahwa masuknya pemain baru ini dapat meningkatkan persaingan dan akan mengurangi pangsa pasar mereka. Tetapi mereka memiliki keunggulan dalam hal merek dan loyalitas pelanggan. Nah, kira-kira apa sebaiknya yang dilakukan oleh perusahaan teknologi ini untuk mengurangi dampak dari ancaman masuknya pemain baru? Apa yang kira-kira yang harus dilakukan? Yaitu meningkatkan kualitas produk dan memperkenalkan fitur baru untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Ya, dan teknologi terus berkembang tuh ya. Nah, nah, pokoknya semakin canggih kan seperti itu. Nah, masih banyak banget. Persaingan antar perusahaan yang bersaing dalam industri yang sama, ya. Nah, ini menghadapi pesaing dalam industri yang sama, maka cari keunggulan produk, menciptakan sebuah inovasi kayak perusahaan ini ya harus dalam kondisi dinamis dan kompetitif, ya. Eh, Sebagai contoh misalnya bisa menciptakan sebuah produk kosmetik yang organik, bahan yang bisa dijadikan kosmetik, misalnya timun yang mengandung kolagen ya, untuk kecantikan nutrisi kulit ya agar awet muda. Nah, ini atau mungkin kolagen dibuat buat dalam bentuk lotion atau serum. Nah, apalagi ya terkait dengan inovasi nih ya. Banyak lagi lah ya. Nah, seperti itu. Kemudian saya akan membuat ilustrasi bahwa sebuah perusahaan pakaian fashion ya sedang beroperasi di pasar yang sangat kompetitif ya, yang sangat kompetitif ya. Dengan banyak pesaing yang menawarkan produk berupa desain harga yang lebih rendah. Nah, kompetitif sekali ya. Terus ada perusahaan tuh menawarkan harga yang lebih rendah. Jadi, meskipun perusahaan ini memiliki kualitas produk yang tinggi dan reputasi yang baik, mereka mulai kehilangan pangsa pasar karena banyak konsumen beralih ke merek pesaing yang lebih murah.
Nah, dengan kondisi seperti ini, perusahaan ini merasa perlu untuk menyesuaikan strategi mereka agar tetap relevan di pasar. Pertanyaannya, apa yang sebaiknya dilakukan oleh perusahaan pakaian untuk menghadapi persaingan yang ketat dan eh, yang persaingan yang ketat di dalam industri? Maka yang sebaiknya harus dilakukan yaitu menawarkan produk dengan desain yang lebih inovatif dan memperkenalkan kampanye pemasaran yang menarik untuk menonjolkan nilai tambah produk. Nah, seperti itu. Kemudian ilustrasi yang kedua yaitu misalnya sebuah perusahaan baru yang bergerak di bidang aplikasi layanan transportasi online ya. Nah, itu berencana misalnya memasuki pasar yang sudah dikuasai oleh beberapa pemain seperti Gojek dan Grab kan ya. Ya, mana yang muncul duluan Ibu enggak ingat ya. Nah, ini perusahaan ini nih yakin bahwa mereka dapat menawarkan fitur yang lebih baik dan pengalaman pengguna yang lebih unggul. Namun mereka ini menyadari bahwa persaingan industri ini sangat ketat dan mereka harus memiliki strategi yang matang untuk bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar ya. Nah, pertanyaannya, ya, sampean tuh. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh perusahaan baru untuk dapat bersaing secara efektif di pasar yang sudah dikuasai oleh pemain besar? Apa yang harus dilakukan? Maka yang dilakukan yaitu harus fokus pada diferensiasi produk dengan fitur-fitur unik yang tidak ditawarkan oleh kompetitor besar ya. Jadi diferensiasi. Diferensiasi ini melakukan apa ya? Perubahan produk atau semacam inovasi gitu ya. Nah, kita perlu ketahui bahwa persaingan antar perusahaan dalam industri yang sama itu seringkali mempengaruhi strategi pemasaran, mempengaruhi penetapan harga, mempengaruhi inovasi produk. Oleh karena itu ya penting bagi pelaku usaha untuk memahami kondisi persaingan pesaing kita agar apa? Agar bisnis mampu bersaing secara sehat dan mencari keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Hmm. Daya tawar pemasok industri ya. Jadi daya tawar pemasok industri ini semakin besar daya tawar yang dimiliki para pemasok bahan mentah itu penting, semakin rendah daya tarik industri tersebut. Contoh karena pemasok chip ya, eh, pemasok chip yang berfungsi sebagai otaknya personal komputer dan karena chip-chip tersebut menyerap porsi biaya yang cukup besar dalam biaya pembuatan komputer, para pembuat chip seperti Intel ini memiliki kekuasaan besar atas para produsen komputer sehingga daya tarik industri komputer menjadi rendah. Ya, pahami sendirilah ya. Nah, lalu kapan daya tawar pemasok itu tinggi atau kuat? Yaitu ketika biaya peralihan pembeli tinggi. Ya, biaya peralihan eh, itu merupakan biaya yang harus ditanggung konsumen ya untuk beralih ke produk yang produk produk alternatif ya. Kemudian juga daya tawar pemasok tinggi itu biasanya karena ancaman integrasi ke depan ya itu lebih tinggi. Integrasi itu apa? Integrasi itu proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, sejumlah kecil pemasok relatif terhadap pembeli ya, itu ketergantungan yang rendah dari penjualan pemasok pada pembeli. Nah, seperti itu.
Nah, saya akan membuat ilustrasi lagi ya. Sebuah perusahaan manufaktur, misalnya manufaktur ponsel yang baru ingin memproduksi perangkat dengan kualitas tinggi ya. Namun mereka harus membeli komponen elektronik dari beberapa pemasok besar. Nah, perusahaan ini ya menyadari bahwa sebagian besar komponen yang mereka butuhkan hanya disediakan oleh beberapa pemasok terkemuka yang memiliki kontrol besar atas harga dan kualitas. Nah, perusahaan ini ya sering mempertimbangkan cara untuk mengurangi ketergantungan mereka pada pemasok dan mengurangi biaya produksi. Pertanyaannya, apa yang sebaiknya dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi dampak daya tawar yang kuat dari pemasok? Ya, nah, itu yaitu yang harus dilakukan yaitu mencari pemasok alternatif ya untuk komponen utama yang lebih banyak dan lebih terjangkau. Kemudian ada daya tawar pembeli. Nah, ini daya tawar pembeli ini para pembeli juga berpotensi membuat perusahaan yang kurang menarik ya. Membuat perusahaan menjadi kurang menarik yaitu jika jumlah pelanggan kecil sementara ya biaya peralihan produk pesaing juga rendah. Apa sih daya tawar pembeli? Daya tawar pembeli itu yaitu konsumen atau pembeli ini memiliki dan dapat mempengaruhi eh, keuntungan ya, keuntungan dalam industri tertentu. Ya, seperti itu. Kemudian ada ilustrasi lagi ya. Nih, ilustrasinya sebuah perusahaan pakaian lokal yang menjual produknya itu melalui toko retail ya, retail besar. Nah, mereka menyadari bahwa pembeli, yaitu pengajar besar, itu memiliki kemampuan untuk menekan harga jual mereka karena penjual atau karena jumlah pembelian yang sangat besar dan permintaan produk yang stabil. Nah, meskipun perusahaan mereka menawarkan kualitas yang baik, daya tawar pembeli sangat kuat dan sering meminta potongan harga yang lebih besar. Pertanyaannya, apa sebaiknya yang dilakukan oleh perusahaan pakaian tersebut untuk menghadapi daya tawar yang kuat dari pembeli? Yang harus dilakukan adalah mencari pembeli baru di pasar yang lebih kecil untuk mengurangi ketergantungan pada pengecer besar. Ya, seperti itu. Tanya. Nah, ancaman produk jasa substitusi. Ya. Nah, produk atau jasa substitusi ini dapat mengubah keseluruhan industri. Contoh ya, usaha membuat tutup botol kaca ya. Sekarang orderannya menurun karena telah berpindah ke wadah plastik. Kemudian penerbit koran ya. Nah, ini yang sangat aduh terpukul sekali ya. Nah, ini penerbit koran ini mengalami penurunan jumlah yang pembacanya ya. Eh, Penurunan jumlah pembaca ya. Jadi ketika generasi baru para pembaca berpindah ke apa namanya berita online ya, tuh jadi akhirnya penerbit koran ini ya terseok-seok lah seperti itu ya. Betul. Jadi ya dalam suatu industri ini ancaman produk atau jasa substitusi ini dapat mempengaruhi daya saing perusahaan ya. Jadi ancaman ini akan semakin besar ya jika produk substitusi ini memiliki harga lebih rendah dan kualitas yang sebanding atau bahkan lebih baik. Nah, kira-kira apa sih dampak utama dari kondisi eh, itu ya terhadap perusahaan? Itu dampak utamanya adalah perusahaan ini berisiko kehilangan pelanggan karena mereka beralih ke barang substitusi.
Nah, produk substitusi ini menjadi ancaman ketika konsumen mulai mempertimbangkan alternatif lain yang dapat memenuhi kebutuhan yang sama dengan cara yang berbeda. Nah, dalam situasi ini apa langkah strategis yang sebaiknya dilakukan oleh perusahaan? Yaitu dengan menurunkan harga, meningkatkan nilai tambah produk yang utama ya, seperti itu. Kemudian ada ilustrasi lagi yang ingin saya sampaikan bahwa sebuah perusahaan penyedia layanan streaming ya, streaming musik ya dengan menghadapi penurunan pelanggan karena semakin populernya aplikasi podcast ya dan layanan audio lainnya yang menawarkan konten gratis dengan kualitas yang baik ya. Nah, meskipun perusahaan ini memiliki apa namanya koleksi musik yang luas ya dan fitur premium. Nah, ini mereka mulai khawatir nih dengan ancaman dari produk jasa substitusi yang semakin banyak digunakan oleh konsumen. Nah, pertanyaannya apa yang sebaiknya dilakukan oleh perusahaan ya terhadap ancaman produk substitusi? Yaitu yang harus dilakukan yaitu fokus pada meningkatkan kualitas musik dan menawarkan konten eksklusif ya yang tidak tersedia di layanan substitusi. Seperti itu. Nah, analisis kelayakan produk jasa ya. Jadi yaitu analisis yang menentukan daya tarik ide suatu produk atau jasa bagi para calon pelanggan dan yang mengidentifikasi berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk atau jasa tersebut ya. Nah, bagian dari analisis ini menjawab pertanyaan ya, apakah para pelanggan mau membeli barang atau jasa kita? Dapatkah kita menyediakan produk atau jasa tersebut dengan tetap mendapatkan laba? Nah, jadi sebelum suatu produk jasa diluncurkan ke pasar, nih perusahaan ini perlu memastikan bahwa produk tersebut dapat diterima oleh konsumen dan layak secara finansial maupun layak secara teknis. Nah, ataupun secara operasional. Nah, langkah penting yang sebaiknya dilakukan untuk mengetahui layak atau tidak itu yaitu dengan cara melakukan analisis kelayakan produk jasa, ya, analisis kelayakan produk jasa. Kemudian saya ingin membuat ilustrasi lagi bahwa sebuah perusahaan manufaktur berencana untuk memproduksi produk baru berupa alat rumah tangga yang inovatif yang menggabungkan teknologi canggih dan desain ramah pengguna. Nah, sebelum melakukan atau meluncurkan produk tersebut, perusahaan melakukan analisis kelayakan ya untuk mengevaluasi aspek pasar, ya untuk mengevaluasi aspek pasar. Nah, biaya produksinya, regulasinya bagaimana, potensi labanya seperti apa. Nah, hasil analisis ini menunjukkan bahwa meskipun permintaan pasar tinggi, biaya produksi yang diperlukan cukup besar dan ada tantangan dalam mendapatkan izin dari regulator. Nah, pertanyaannya apa yang sebaiknya dilakukan oleh perusahaan setelah melakukan analisis kelayakan produk ini ya, analisis kelayakan produk. Apa yang harus dilakukan yaitu mencari cara untuk mengurangi biaya produksi dan memastikan kelancaran proses regulasi sebelum meluncurkan produk seperti itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan di atas tadi ya, para wirausahawan ini membutuhkan umpan balik dari para calon pelanggan. Nah, proses umpan balik ini dapat dilakukan dengan cara penelitian primer ya. Penelitian primer itu informasi yang dikumpulkan para wirausahawan secara langsung untuk dianalisis. Kemudian ada penelitian sekunder. Nah, informasi yang dikumpulkan dari pihak lain seringkali dengan membayar atau kadang tidak. Selanjutnya untuk dianalisis. Nah, data sekunder biasanya ini dari asosiasi dagang, kemudian daftar alamat korespondensi, data demografi, pelanggan ya dan sebagainya. Ya, ini
berkaitan dengan usaha ya. Nah, kemudian FGD ya. Hmm, lakukan FGD itu teknik riset pasar yang mendaftar sejumlah calon pelanggan sekitar 8 sampai 12 orang ya untuk memberikan umpan balik untuk selanjutnya dianalisis. Juga bisa dengan memberikan umpan balik ya eh, seperti prototype ya. Prototype itu merupakan modal asli ya, apa model asli sebuah produk baru yang dapat diberikan wirausahawan ya. Ini kok pindah sih mana sih tadi? Nah, jadi yang dapat di apa yang dapat diberikan oleh wirausahawan kepada pelanggannya ya agar apa? Agar mereka dapat melihatnya, mengujinya dan menggunakannya. Jadi, sebelum memulai sebuah usaha ini sangat penting bagi calon wirausahawan untuk melakukan penelitian terhadap produk yang akan ditawarkan. Nah, langkah ini dilakukan agar pelaku usaha memahami apakah produk tersebut benar-benar dibutuhkan oleh pasar, serta apakah mampu bersaing dengan produk lain yang sudah ada. Nah, apa tujuan utama dari penelitian produk ini? Yaitu untuk mengetahui potensi keberhasilan produk di pasar. Nah, penelitian produk ini merupakan bagian penting ya dalam perencanaan usaha karena dapat membantu pelaku bisnis memahami keinginan konsumen. Nah, menentukan fitur atau kualitas produk serta memperkirakan respon pasar. Nah, jika penelitian ini diabaikan, apa risiko yang paling mungkin terjadi? Yaitu risiko yang paling mungkin terjadi adalah produk tidak diminati karena tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, itu ya bahaya jadi begitu. Nah, kemudian juga dalam melakukan riset pasar, salah satu teknik yang sering digunakan oleh perusahaan itu dengan mengundang kelompok kecil orang calon pelanggan, biasanya ya 8 sampai 12 orang untuk mendiskusikan produk layanan atau ide bisnis. Nah, umpan balik yang diperoleh dari diskusi ini digunakan untuk mengevaluasi persepsi konsumen ya sebelum produk diluncurkan. Nah, teknik ini dikenal dengan istilah apa? Istilah FGD. Apa FGD? Focus Group Discussion. Ya, seperti itu. Lanjut. Nah, ini prototipe ya, sebagai contoh. Kemudian mengembangkan rencana bisnis ya. Rencana bisnis itu ringkasan tertulis mengenai usulan pendirian perusahaan oleh wirausahawan yang berisi ya. Jadi ada 4 rincian kegiatan operasi, rencana keuangan ya, peluang dan strategi pemasaran, keterampilan dan kemampuan manajerial. Nah, sebelum mendirikan sebuah usaha, seorang wirausahawan ini biasanya menyusun dokumen yang berisi gambaran menyeluruh tentang ide bisnis, strategi pemasaran, rencana keuangan, hingga analisis pesaing. Nah, dokumen ini ya digunakan sebagai panduan menjalankan usaha, juga sebagai bahan presentasi kepada calon investor. Nah, dokumen ini disebut apa? Dokumen rencana bisnis. Ya. Nah, rencana bisnis ini memiliki 3 fungsi pokok, yaitu memberi panduan operasi perusahaan dengan membuat rencana untuk masa yang akan datang, kemudian menarik pemberi pinjaman dan investor, kemudian rencana bisnis ini merupakan cerminan dari perbuatannya, ya. Rencana tersebut menunjukkan wirausahaan telah serius memikirkan perusahaannya dan hal-hal yang lain ya yang membuatnya sukses. Ya.
Jadi eh, rencana bisnis ini berfungsi sebagai dokumen penting yang membantu wirausahawan untuk merencanakan dan mengukur atau mengatur berbagai aktivitas perusahaan ini agar tujuan jangka panjang dan jangka pendek dapat tercapai secara efektif. Nah, fungsi utama dari rencana bisnis adalah apa? Yaitu untuk memberi panduan operasional atau operasi perusahaan dengan membuat rencana untuk masa yang akan datang. Nah, ada dua asumsi yang patut dipertimbangkan dalam perencanaan. Ada asumsi negatif dan asumsi positif. Ya, asumsi positif itu ada kerjasama yang baik dengan berbagai instansi pemerintah dan masyarakat. Yang kedua, tidak tersedia pelaksana yang terampil, tenaga pelaksana yang terampil dan jumlah yang cukup. Ya, ini yang kemudian respon baik masyarakat terhadap bidang usaha. Yang negatif yaitu keadaan alam lingkungan yang sulit, dedikasi tenaga pelaksana yang kurang, tingkat pendidikan penduduk yang rendah. Nah, seperti itu. Kemudian saya akan membuat ilustrasi ya bahwa sebuah perusahaan teknologi yang baru didirikan ini sedang merencanakan peluncuran aplikasi mobile yang dapat membantu pengguna untuk mengelola keuangan pribadi. Ya, dalam menyusun rencana bisnis, manajemen perusahaan membuat sejumlah asumsi positif seperti pertumbuhan pasar yang cepat, tingginya adopsi pengguna, dan kemampuan untuk menarik banyak investor. Nah, mereka berharap dengan asumsi-asumsi tersebut, aplikasi dapat berkembang pesat dalam waktu yang singkat. Ya. Pertanyaannya, apa sih potensi risiko yang dapat muncul jika perusahaan terlalu mengandalkan asumsi dalam bisnis mereka? Risiko yang akan diterima yaitu perusahaan akan mengalami kesulitan ya jika asumsi-asumsi positif ini tidak tercapai karena kurangnya kesiapan menghadapi realitas. Ya. Kemudian ada ilustrasi lagi, Bu, akan membuat ilustrasi bahwa sebuah perusahaan rintisan yang bergerak di bidang teknologi sedang merencanakan peluncuran aplikasi baru, ya. Nah, ya. Jadi, dalam menyusun strategi bisnis, manajemen perusahaan ini mengambil pendekatan yang sangat hati-hati dengan membuat beberapa asumsi negatif. Nah, seperti misalnya rendahnya tingkat adopsi pengguna, persaingan yang sangat ketat, dan potensi kesulitan dalam memperoleh pendanaan. Nah, mereka ini mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan tersebut dan menghindari kejutan yang tidak terduga. Pertanyaannya, apa potensi manfaat yang dapat diperoleh perusahaan dengan membuat asumsi negatif dalam perencanaan mereka, yaitu eh, potensi manfaat yang dapat diperoleh itu membantu perusahaan mempersiapkan strategi darurat dan mitigasi risiko jika terjadi apa pasar tidak sesuai harapan. Mitigasi ini istilahnya apa ya? Ya, pencegahan ya. Aduh, mata yang ngantuk. Nah, dalam rencana usaha tentukan kelompok sasaran usaha ya. Jadi misalnya kelompok sasaran langsung ya siapa yaitu anggota masyarakat yang memanfaatkan langsung usaha. Contoh Freshmart sasarannya konsumennya ibu-ibu rumah tangga ya. Kelompok sasaran tidak langsungnya apa? Tukang parkir ya. Nah, jadi dalam rencana usaha ini kelompok sasaran usaha ini sering juga disebut sebagai target pasar ya atau target market. Nah, ini ada kelompok orang yang organi atau organisasi ya yang menjadi fokus utama eh, dari produk atau jasa yang ditawarkan oleh pembisnis. Nah, penentuan kelompok sasaran ini sangat penting ya karena akan mempengaruhi hampir seluruh aspek strategi bisnis.
mulai dari pengenalan produk, pemasaran hingga distribusi. Nah, contohnya ya, ingin mendirikan Fresh Mart. Siapa kelompok sasaran? Tentu saja ibu-ibu rumah tangga. Lalu yang perlu diperhatikan lagi kelompok sasaran yang tidak langsung yang perlu diperhatikan yaitu tukang parkir ya. Perlu ya adanya tukang parkir yang membuat ibu-ibu rumah tangga yang akan berbelanja merasa aman dengan kendaraannya ya. Nah, seperti itu. Lalu eh seperti misalnya dalam rencana usaha nih ya, kelompok sasaran ini tidak langsung ya merupakan pihak yang meskipun tidak menggunakan produk atau jasa secara langsung, tetapi menerima dampak positif dari keberadaan usaha tersebut. Namun tidak semua pihak yang berada di sekitar usaha bisa disebut sebagai kelompok sasaran yang tidak langsung. Nah, contoh kelompok sasaran tidak langsung yaitu konsumen utama yang membeli dan menggunakan produk secara langsung. Kemudian saya akan membuat ilustrasi lagi bahwa sebuah perusahaan baru yang mengembangkan produk skincare ya, skincare alami ya berencana untuk meluncurkan produk pertamanya ya misalnya ya jadi dalam merencanakan strategi pemasaran perusahaan ini mengidentifikasi kelompok sasaran langsung mereka ya. Siapa kelompok sasaran langsungnya? Yaitu eh, karena ini produk skincare ya, maka kelompok sasaran langsung itu yang berusia wanita ya, yang berusia 25 sampai 40 tahun misalnya. Ya, ini orang yang seperti ini kan orang yang peduli dengan perawatan kulit ya, sehingga mencari produk alami yang ramah lingkungan. Nah, mereka ini fokus pada pemasaran melalui media sosial, influencer ya, yang sesuai dengan profil kelompok sasaran. Nah, pertanyaannya, apa keuntungan utama dari perubahan dalam mengidentifikasi kelompok sasaran yang langsung mereka itu ya dengan eh, apa sih kelompok sasaran langsungnya? Ya, yaitu perusahaan yang lebih mudah mengarahkan pesan ya. Keuntungan utamanya maksud Ibu ya. Jadi perusahaan yang lebih mudah mengarahkan pesan pemasaran yang tepat kepada konsumen yang lebih relevan dengan produk mereka ya. Nah, kemudian misalnya sebuah perusahaan perangkat keras komputer ini yang baru saja meluncurkan misalnya produk laptop atau gaming yang dirancang khusus ya untuk penggemar game profesional misalnya ya. Ini terkait dengan eh, masih dalam rencana usaha ya. Nah, jadi dalam strategi pemasaran mereka nih, perusahaan ini mengidentifikasi kelompok sasaran langsung ya, ya, eh, seperti ya para gamer profesional ya itu kelompok sasaran langsung ya. Nah, nah dalam namun ya ini ya eh, para gamer ini mereka juga mempertimbangkan nih kelompok sasaran tidak langsung seperti orang tua ya. Jadi para eh, perusahaan atau perusahaan gamer ini ya. Jadi mereka mempertimbangkan nih kelompok sasaran yang tidak langsung seperti orang tua yang membeli laptop untuk anak-anak mereka yang bersekolah dan membutuhkan laptop untuk tugas-tugas yang lebih berat. Nah, apa sih keuntungan dari perusahaan ini dalam mempertimbangkan kelompok sasaran tidak langsung dalam pemasaran produk mereka? Ya, keuntungannya yaitu mereka dapat menjangkau lebih banyak konsumen ya dengan memperluas pasar di luar kelompok sasaran langsung ya. Jadi ini ah, terkait dengan konsumen ya kelompok sasaran langsung dan kelompok sasaran tidak langsung ya terkait dengan konsumen. Juga bisa dalam hal untuk keamanan bisnis
kelompok sasaran tidak langsung yaitu tukang parkir. Itu ya, masih banyak nih. Nah, eh metode penilaian yang baik sebaiknya didasarkan pada data. Ini ya, kira-kira keberhasilan usaha. Urian me- Uraian metode yaitu pengumpulan data, pengolahan data, penyajian serta interpretasi. Ya, seperti penelitian lah gitu ya. Ya, memang penelitian ini. Ya, jadi kriteria keberhasilannya itu merujuk pada terpenuhinya masukan yaitu tersedia tenaga, dana, sasaran sesuai rencana. Kemudian keberhasilan unsur proses yaitu terlaksananya kegiatan sesuai dengan rencana. Nah, kriteria keberhasilan unsur keluaran yaitu merujuk pada tercapainya tujuan yang ditetapkan. Nah, metode penilaian yang baik dalam dunia usaha maupun pendidikan umumnya menggunakan pendekatan berbasis data ya, agar hasil yang diperoleh bersifat objektif dan terukur ya, misalnya dalam pendidikan itu dalam penelitian ya, eh, maupun di dalam penilaian usaha, dunia usaha ya. Nah, meski demikian ya, ada juga ya pendekatan yang tidak mencerminkan prinsip tadi ya, prinsip objektif dan terukur ya. Seperti misalnya ya, metode yang tidak mencerminkan ya. Jadi ada ya, jadi metode yang tidak mencerminkan itu. Nah, kalau metode yang mencerminkan itu yaitu menilai kinerja usaha dengan menggunakan grafik perkembangan laba bulanan, mengukur hasil proyek berdasarkan data hasil survei lapangan, kemudian membandingkan hasil penjualan tahunan, ya. Nah, ini dengan eh, tahun misalnya penjualan tahunan tahun ini dengan tahun sebelumnya secara statistik, kemudian menentukan efektivitas program promosi ya berdasarkan angka penjualan ya seperti itu misalnya. Nah, kemudian penilaian berbasis data ini membantu pengambilan keputusan yang lebih akurat ya. Yang lebih akurat ber- berbasis data ini ya. Dan dapat yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun tidak semua metode penilaian penilaian itu memenuhi prinsip eh, ya prinsip-prinsip penilaian berbasis data ya. Nah, eh, seperti misalnya yang berbasis data itu yaitu melakukan analisis berdasarkan dokumen laporan keuangan dan statistik penjualan. Kemudian menggunakan hasil kuesioner pelanggan untuk menilai kualitas layanan. Kemudian untuk menganalisis evaluasi kerja berdasarkan target dan capaian yang dicatat. Kemudian menggunakan sistem skor dan peringkat data untuk penilaian kinerja individu. Nah, ini yang berbasis data. Seperti itu ya. Nah, eh kemudian ya, ini ada tahapan dalam studi kelayakan bisnis, ada 5 tahapan ya. Nah, ada 5 tahapan. Pertama, tahapan penemuan ide atau gagasan. Nah, ini kalau mau bikin usaha, maka saudara itu harus menemukan ide dan gagasan. Kemudian tahap penelitian. Nah, Anda ini harus melakukan penelitian lebih lanjut terhadap aspek-aspek studi kelayakan bisnis ya, dengan mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menginterpretasikan hasil ya, kemudian hingga menyimpulkan serta menjadi sebuah laporan akhir. Ya, kemudian tahap evaluasi. Nah, ini contoh dari studi kelayakan bisnis di tahap evaluasi seperti membandingkan total biaya yang diperlukan dengan profit dan
benefit dari bisnis. Nah, di sini kalian bisa mengevaluasi kelayakan potensi usaha di masa mendatang ya. Keempat itu tahap pengurutan usulan yang layak. Nah, ini tahap ini bertujuan untuk menentukan apakah rencana yang telah dirancang layak atau tidak ya, atau tidak layak untuk dijalankan ya. Jadi, nah jika belum layak, maka saudara boleh melakukan penelitian ulang ya, memilih alternatif baru atau mengambil risiko. Kemudian yang kelima, tahap pelaksanaan. Nah, ini ya setelah ide terbentuk, nah saudara butuh rancangan pelaksanaan kerja dan pembangunan usaha. Nah, hal ini meliputi jumlah dan kualitas karyawan, anggaran, jumlah apalagi sumber dayanya hingga persiapan dari manajemen perusahaan ya. Nah, seperti itu. Nah, ketika sudah disiapkan dengan matang, lanjut ke proses pelaksanaan ya. Lanjut ke proses pelaksanaan atau tahap pelaksanaan. Seperti itu. Nah, nah, ini ada tahapan penemuan ide atau gagasan. Kalian bisa baca. Kemudian, nah ini dalam melakukan identifikasi ide gagasan, ini melakukan beberapa hal penting yaitu ada satu, dua, tiga, empat. Silakan kalian baca. Kemudian yang kedua, tahap penelitian ya. Tahap penelitian dalam studi kelayakan usaha umumnya menggunakan analisis SWOT ya. Analisis SWOT ini merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan, strength, dan kelemahan ya. Kekuatan dan kelemahan ini ada pada merupakan faktor internal ya perusahaan. Kemudian peluang dan ancaman. Ini ya eh, peluang dan ancaman dalam suatu proyek ya. Ini faktor eksternal ya. Jadi ini adalah faktor eksternal. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ya ketika akan melakukan studi kelayakan ada 5 bidang yang akan diteliti dan dianalisis. Nah, kelima bidang ini yakni deskripsi pasar, deskripsi bisnis, teknologi yang diperlukan, kemudian detail mengenai finansial dan struktur, benak organisasi bisnis tersebut, kesimpulan bagaimana bisnis yang dirintis bisa maju. Ya, jadi terkait dengan deskripsi pasar yaitu analisis yang mengenai permintaan, potensi pasar, persaingan, segmentasi pasar ya. Jadi menganalisis aspek ini dapat membantu untuk mengetahui pasar yang sesuai dengan produk atau jasa yang akan dijual dan menentukan strategi pemasaran yang efektif. Nah, analisis aspek pasar dan pemasaran ini ditujukan untuk mendapatkan gambaran mengenai besar pasar potensial yang tersedia dan mengurangi kemungkinan risiko yang akan terjadi untuk masa yang akan datang ya. Kemudian saya akan membuat ilustrasi lagi bahwa misalnya perusahaan ya, sebuah perusahaan yang ingin meluncurkan produk makanan sehat ya. Ini sedang menyusun deskripsi pasar untuk memahami potensi pasar ya. Nah, maka
perlu melakukan identifikasi bahwa pasar mereka terdiri dari konsumen yang sadar akan kesehatan ya. Nah, itu tadi seperti yang dicontohkan juga di atas ya. Kemudian eh, tadi ada yang belum saya jelaskan di sini. Balik lagi ke atas ya. Karena setelah ini membahas analisis SWOT ya. Ini akan bersambung ke video yang lain. Nah, saya akan menjelaskan ini yang belum saya jelaskan dengan anu ya. Jadi di sini ada tahapan penelitian ini ya. Terkait dengan tahapan penelitian ini, maka saudara harus melakukan penelitian lebih lanjut terhadap aspek-aspek studi kelayakan bisnis dengan mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menginterpretasikan hasil hingga menyimpulkan serta menjadikan sebuah laporan akhir ya, diulangi lagi ini ya. Nah, jadi eh, tadi saya menjelaskan ini poin satu merupakan faktor internal. Nah, faktor internal ini kan ada kekuatan dan kelemahan. Nah, ini faktor internal ini mencakup apa saja, yaitu mencakup pengalaman perusahaan ya, baik yang berhasil ataupun yang gagal. Ya, ini terkait dengan faktor internal ya. Kemudian juga finansial pada perusahaan itu bagaimana, kemudian sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan ya. Sumber daya yang dimiliki ya ada SDM, ada peralatan, metode, mesin ya. Kemudian bagaimana kekuatan dan kelemahan dari perusahaan ya, ini kekuatan dan kelemahan dari perusahaan. Kemudian untuk mengidentifikasi faktor eksternal ya, itu biasanya meliputi apa? Eksternal ini. Nah, harus meneliti atau mengkaji faktor lingkungan, peraturan pemerintah ya, regulasinya, bagaimana tren pasar, bagaimana budaya, ideologi, sosial politik, kemudian perekonomiannya ini ya faktor eksternal semua ya, peluang dan ancaman. Kemudian peristiwa yang sedang terjadi seperti apa, kemudian bagaimana dengan sumber permodalan itu yang dari investor atau pemberi pinjaman seperti bank gitu ya. Kemudian perkembangan teknologinya seperti apa ya. Nah, apakah dapat mendukung? Nah, seperti itu. Nah, jadi contoh daftar pertanyaan terkait dengan analisis SWOT ya, terkait dengan analisis SWOT ya, eh, khususnya pada aspek kekuatan atau strength, strength. Nah, pertanyaannya bisa gini, apa sih kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan Anda? Apa sih yang bisa membuat perusahaan Anda agar lebih baik dari perusahaan yang lain? Nah, ini ya pertanyaan-pertanyaan yang bisa digali gitu ya dalam tahap penelitian terkait dengan kekuatan. Terus hal apa yang menyebabkan perusahaan Anda memperoleh penjualan? Nah, misalnya gitu ya. Kemudian apa sih kelebihan perusahaan yang dilihat maupun yang dirasakan oleh konsumen misalnya? Kemudian keunikan apa yang dimiliki oleh perusahaan Anda ya? Itu yang terkait dengan kekuatan ya. Nah, intern. Dan intern ini ada juga kelemahan ini masuk intern ya, kelemahan perusahaan. Nah, untuk melakukan penelitian ada pertanyaan yang bisa dilempar seperti bukan bukan lempar barang ya, seperti eh, pertanyaan hal apa yang harus ditingkatkan pada perusahaan Anda? Nah, kemudian hal apa yang harus dihindari oleh perusahaan Anda? Kemudian apa kelemahan yang dilihat walaupun dirasakan oleh konsumen dari perusahaan Anda? Kemudian faktor apa yang dapat
menghilangkan perusahaan, penjualan perusahaan, misalnya gitu ya. Benar. Kemudian yang terkait dengan kelemahan lagi, apa yang telah dilakukan pesaing Anda sehingga perusahaan mereka lebih baik dari perusahaan Anda. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini kan nanti akan mendapatkan jawaban ya. Pertanyaan dari penelitian kita akan memperoleh jawaban. Nah, itu yang dari dalam. Nanti yang dari luar bisa digali juga ya. Seperti misalnya opportunity ya, peluang ya. Nah, peluang itu kesempatan apa sih yang bisa dilihat ya. Kemudian tren, terkait dengan tren ya. Tren yang saat ini sedang berlangsung ini sesuai enggak dengan bisnis yang dijalankan. Nah, kemudian ada ancaman nih dari eksternal ya. Misalnya ancamannya perkembangan. Nah, itu untuk menggali jawaban itu, ada enggak sih ancaman? Maka pertanyaannya, perkembangan apa yang potensi menjadi ancaman untuk perusahaan Anda, misalnya gitu ya. Kemudian apa sih hambatan yang sekarang sedang dihadapi dan lain-lain ya. Jadi seperti itu, banyak lah ya. Jadi dalam tahapan penelitian studi kelayakan usaha, ini analisis SWOT ini membantu menggambarkan posisi strategi usaha. Nah, proses ini sangat penting dalam merancang langkah usaha ke depan. Namun ya, tidak semua bentuk analisis ini sejalan dengan prinsip SWOT ya. Nah, jadi sedang yang sejalan dengan prinsip SWOT itu ya mencari peluang pasar baru yang sedang berkembang, menggali kekuatan brand dalam mempengaruhi konsumen, kemudian menganalisis kelemahan dan manajemen internal perusahaan ya. Kemudian apalagi ya, meninjau ancaman dari pesaing ya, menawarkan harga lebih murah. Pesaing tuh menawarkan harga lebih murah. Ada apa gitu ya. Nah, seperti itu. Ini penjelasannya tadi mundur ya. Nah, ini udah dijelaskan tadi. Nah, baik untuk eh, jadi untuk sesi ini saya akhiri ya. Nanti kelanjutan eh, SWOT ya yang kita mulai praktek menganalisis dengan SWOT ya. Kita melakukan penelitian. Jadi untuk pertemuan untuk materi ini Ibu akhiri ya terkait dengan analisis unit bisnis. Nanti kelanjutannya ma- eh, langsung ke lebih fokus ke SWOT ya. Eh, Analisis SWOT. Jadi Ibu akhiri, terima kasih ya. Sampai pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.